Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fahria Nabila dengan NIM A1P1240039. Jadi saya di sini sebagai perwakilan kelompok untuk membuka video presentase hasil dari PPT yang telah kami buat, yaitu kelompok 4 dengan judul bentuk lahan struktural, dengan materi bentuk lahan struktural. Baik, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya, yaitu kelompok 4. Di sini yang pertama ada Dea Fahria Nabila, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Aslina. Yang ketiga ada Muhammad Halis. Yang keempat ada saudara Irlan Munajar. Yang kelima ada saudara Uning Tiar. Jadi masing-masing rekan saya ini nanti akan melanjutkan materi yang telah kami bagi. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Karena kita membahas atau mengangkat materi mengenai bentuk lahan struktural, jadi kita harus mengerti dulu apa sih yang dimaksud dengan bentuk lahan struktural itu. Jadi, bentuk lahan struktural merupakan satuan besar bentuk lahan yang terjadi akibat adanya proses geologi berupa tenaga hidrogen. Jadi itu yang dimaksud dengan bentuk lahan struktural. Baik, kita ke slide selanjutnya, yaitu di sini ada materi mengenai proses tektonisme. Apa sih itu proses tektonisme? Jadi, proses tektonisme itu terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada arsitektur, bahkan di suatu daerah. Dan juga berdasarkan kecepatan dan gerak wilayah, tektonisme itu dibagi atas dua, yaitu empirogenesa dan orogenesa. Jadi di slide selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai apa itu tektonisme, epirogenesa, dan orogenesa. Langsung saja, kita masuk ke epirogenesa. Apa sih itu epirogenesa? Jadi epirogenesa itu adalah pergerakan lempeng tektonik yang berlangsung lama dan meliputi wilayah yang luas. Gerakan ini diakibatkan oleh pengangkatan dan penurunan permukaan muka bumi. Jadi epirogenesa ini terbagi juga atas dua, yaitu epirogenesa positif dan juga epirogenesa negatif. Baik, di slide selanjutnya ada juga yang namanya orogenesa. Orogenesa adalah pergerakan lempeng tektonik yang sangat cepat dan meliputi wilayah yang sempit. Terjadi akibat adanya tekanan pada arah mendatar pada lapisan batuan yang lentur. Kita bisa lihat contoh gambar yang di samping ini. Lihat ini. Proses dan bentuk lipatannya seperti ini. Ada permukaan bumi sebelum proses lipatan kan seperti ini, yang di gambar pertama. Kemudian di gambar kedua ada namanya sinklinal, melengkung seperti ini, melengkung ke bawah. Ada juga namanya antiklinal, yang melengkung ke atas. Dan yang terakhir itu ada namanya monoklinal, yang miring sebelah, seperti yang di gambar itu. Kemudian itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan mengenai tektonisme, proses tektonisme. Untuk slide selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Halis dengan NIM A1P1240051. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang 3 pergerakan lempeng. Yang pertama ada lempeng divergen. Lempeng divergen adalah lempeng yang terjadi akibat pergerakan lempeng yang saling menjauh satu sama lain. Di pergerakan lempeng divergen ini dia sering disebut zona pembuatan lempeng. Di lempeng divergen itu sering dicirikan dengan kegeman yang rendah serta aktivitas vulkanisme. Adapun contohnya yaitu
pegunungan tengah Samudra Atlantik yang terjadi pada lempeng samudra serta celah Afrika Timur. Yang kedua ada lempeng konvergen. Jadi lempeng ini terjadi akibat saling mendekat sehingga salah satu lempeng akan menukik atau menunjam ke atas. Dan lempeng konvergen ini dia sering disebut dengan subduksi. Pada batas lempeng ini dia kegemaan yang terjadi memiliki magnitude tinggi atau sangat tinggi. Terjadi sesar naik dan aktivitas vulkanisme. Yang kedua ada lempeng konservatif. Jadi lempeng konservatif dia itu terjadi akibat saling bersinggungan, tapi terjadi konvergensi secara signifikan. Dan lempeng ini juga disebut dengan lempeng transform. Jadi di lempeng konservatif atau lempeng transform ini dia tidak mengakibatkan kerusakan atau pembentukan lempeng baru. Itu saja materi dari saya. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irlam Munajar, NIM A1P1244045. Saya akan mempresentasikan materi mengenai proses tektonisme. Terdapat beberapa bagian proses tektonisme, yaitu 1. Lipatan. Perubahan kedudukan struktur batuan akibat deformasi tektonik yang dihasilkan oleh gerak atau hanya di tektonik endrogen pada umumnya. 2. Patahan. Putusan struktur lapisan batuan, pembentukan kerak bumi sebagai akibat gaya atau tegangan-tegangan yang tidak sama. Menurut arah gesekan, patahan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Patahan normal, 2. Patahan sukup, 3. Patahan mendatar. Mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dibawa oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Oning Tiar dengan NIM A1P1244067. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai macam-macam lipatan. Yang pertama ada lipatan tegak. Itu karena pengaruh tenaga horizontal sama atau tenaga radial tangensial. Selanjutnya ada bukit isokinal. Terjadi karena adanya dorongan secara berkelanjutan sehingga memiliki bidang sumbu yang sejajar satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada lintang miring. Terjadi karena adanya dorongan secara berkelanjutan sehingga memiliki bidang sumbu yang sejajar dengan yang lainnya. Selanjutnya ada lintang penutup. Itu terjadi hanya karena tenaga tangensial saja yang bekerja. Selanjutnya ada lipatan sungkup. Lipatan sungkup terjadi karena adanya pergerakan pada sepanjang kerak bumi. Selanjutnya ada lipatan rebah. Lipatan rebah terjadi karena adanya dorongan secara melintang yang berasal dari satu arah saja secara terus-menerus, sehingga puncak lipatan terjadi landai. Selanjutnya ada lipatan rebah. Lipatan rebah terjadi karena adanya pergerakan lempeng yang mengakibatkan lipatan tegak. Bagian atas lipatan ini disebut bukti antiklinal, sedangkan bagian bawah disebut sinklinal. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslina dengan NIM A1P1244037. Saya akan mempresentasikan materi tentang macam-macam patahan. Oke, yang pertama itu ada
patahan normal. Patahan normal merupakan patahan yang memungkinkan satu blok atau footwall lapisan batuan bergerak dengan arah relatif naik terhadap blok lainnya atau hanging wall. Biasanya ciri dari patahan ini adalah sudut kemiringannya besar sehingga mendekati 90 derajat. Kemudian ada patahan membalik. Merupakan patahan dengan arah footwall yang relatif turun dibandingkan hanging wall. Nah, cirinya yaitu biasanya kemiringannya itu kurang dari 45 derajat. Yang ketiga ada patahan horizontal. Merupakan patahan yang arah relatifnya mendatar ke kiri dan ke kanan. Nah, oleh patahan mendatar ini tidak sepenuhnya bergerak mendatar, namun sepenuhnya ada yang bergerak dengan arah vertikal. Bila gerak patahan ke kanan disebut sesar-gesar sinusoidal. Bila ke kiri disebut sesar-gesar nekstral. Kemudian ada patahan tangga. Patahan tangga merupakan patahan yang terjadi secara bertahap sehingga mengakibatkan adanya posisi blok batuan yang menyerupai tangga. Ciri dari patahan ini yaitu dengan permukaan patahannya yang curam. Kemudian ada patahan gunting. Merupakan patahan yang bergerak berhenti pada titik tertentu sepanjang jurus besar. Ciri patahan gunting ini yaitu ada permukaan patahan yang kasar, kemudian sudut patahan yang tajam. Kemudian saya akan serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, kita lanjut ke slide yang terakhir. Materi yang terakhir di sini ada namanya dip dan streak. Untuk kalian yang belum tahu apa itu dip dan streak, berikut adalah penjelasannya. Dip adalah sudut kemiringan lapisan batuan atau sudut kemiringan yang dibentuk antara bidang planar dan horizontal yang tegak lurus dari garis streak. Itu yang dimaksud dengan dip. Kemudian di slide selanjutnya ada namanya streak. Apa itu streak? Streak adalah arah garis yang dibentuk dari perpotongan bidang planar dan horizontal yang ditinjau dari arah utara. Jadi itulah tadi pengertian dari dip dan streak. Baik, mungkin itu saja presentasi PPT dari kelompok kami yang sempat kami buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam PPT ini maupun dalam presentasi kami. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.